Purba, baji-bajiji saatnya Anda menyimak berita Makassar. Bersama saya Jenotri, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 6 kecamatan di Sinjai dihantam bencana alam, sejumlah fasilitas umum dan rumah warga rusak. Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan membolehkan umat muslim menjual pakan ternak babi, tapi perlu syarat khusus. Atraksi militer memeriahkan ajang internasional multilateral naval exercise Komodo 2023 di Makassar. Kita awali pagi ini dari Kabupaten Sinjai. 6 kecamatan terdampak cuaca buruk. Akibat bencana sejumlah fasilitas umum dan rumah warga rusak, jalan terputus hingga jembatan roboh. Cuaca buruk yang menghantam Kabupaten Sinjai mengakibatkan longsor, tanah bergerak, dan banjir di 6 kecamatan. 3 kecamatan diantaranya diterjang longsor, yaitu Sinjai Tengah, Bulu Podo, dan Sinjai Borong. Sedangkan di Sinjai Utara dan Sinjai Timur terdampak banjir. Sementara tanah bergerak dirasakan di Sinjai Barat. Akibat bencana, sejumlah fasilitas umum dan rumah warga rusak, jalan terputus hingga jembatan roboh. Mengutip data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sinjai, 500 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal sehingga mengungsi ke tempat lebih aman. Petugas BPBD Sinjai gencar evakuasi para korban bencana alam sekaligus menyalurkan bantuan sembako. Jadi cuaca ekstrim ini terdampak terjadinya banjir, tanah bergerak, dan longsor. Banjir itu terjadi di ibu kota kabupaten, 4 kelurahan terdampak, di kecamatan Sinjai Timur, 1 kelurahan dan 2 desa. Ini desa Panaikan dengan desa Kalolin. Bahkan kemarin di desa Bengkilengkese juga terjadi banjir. Di Bulu Podo juga ada banjir yang terjadi di desa Duampanwai. Sementara itu titik longsor ada beberapa titik seperti yang terjadi di kecamatan Sinjai Utara di lingkungan Taipa, kelurahan Biringere. Alhamdulillah itu sudah dievakuasi oleh warga masyarakat bekerja sama TNI dengan aparat pemerintah daerah. Sementara di kecamatan Bulu Podo itu ada beberapa titik longsor, mulai dari desa Lamatir Riatan, kemudian di Lamatir Riawan yang mengakibatkan 2 jembatan terputus di desa Lamatir Riawan. Belum lagi hewan ternak masyarakat yang hanyut dan tewas. Kerugian materi akibat bencana ini diperkirakan puluhan miliar rupiah. Petugas BPBD Sinjai meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan seiring cuaca buruk terutama di daerah rawan bencana. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Kita beralih ke informasi kriminal. Polisi menggerebek lokasi sabung ayam di Desa Matiro Ade, Kabupaten Pindrang. Namun sayang diduga bocor. Tidak ada satupun pelaku sabung ayam yang ditangkap. Puluhan anggota Polres Pindrang membongkar tempat sabung ayam di lapangan Desa Matiro Ade, Kecamatan Patampanua. Kedatangan polisi diduga bocor sehingga tidak ditemukan satupun pelaku sabung ayam. Agar tidak dimanfaatkan pelaku sabung ayam, seluruh peralatan dibakar. Setelah kita melakukan penggeledahan, penggerebekan bersama dengan Polres Pindrang, kita menemukan hanya tempat bermain sabung ayam dengan alat-alat yang digunakan untuk bermain dadu. Jumlah anggota yang diturunkan itu? Adapun jumlah personil yang diturunkan yaitu sekitar 50-an. Itu alat-alat yang ditemukan tadi diapakan di mana? Semua alat-alat yang ditemukan di TKP itu kita bakar semua supaya tidak dapat digunakan lagi apabila pelaku-pelaku sabung ayam datang lagi untuk bermain. Polisi gencar menggerebek arena sabung ayam yang meresahkan masyarakat. Umumnya lokasi judi sabung ayam terletak jauh dari permukiman warga agar terhindar dari pantauan polisi. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Usai 3 bulan penyelidikan, mahasiswi pembuang janin akhirnya diringkus polisi. Pelaku melakukan aborsi, kemudian membuang janin seorang diri tanpa diketahui kekasihnya.
Butuh waktu 3 bulan, unit reskrim Polres Goa mengungkap pembuang janin di kompleks perumahan Kabupaten Goa. Pelakunya, mahasiswi perguruan tinggi swasta di Makassar, akhirnya ditangkap polisi. Tersangka tega membuang janin karena belum siap menjadi orang tua, apalagi dirinya masih ingin menyelesaikan pendidikan keperawatan. Tersangka melakukan aborsi seorang diri tanpa bantuan kekasihnya. Mahasiswi umur 20 tahun ini kemudian membawa jasad janin ke lokasi bekas kontrakan di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa sebelum pindah ke Makassar. Dari hasil pemeriksaan polisi, kekasih tersangka tidak terlibat aborsi hingga pembuangan janin. Bahkan kekasihnya tidak mengetahui tersangka melakukan aborsi dan membuang janin hasil hubungan mereka. Beberapa hari yang lalu telah terjadi penemuan janin yang sudah dalam keadaan busuk, dan oleh kita melakukan olah TKP dan sampai melakukan otopsi. Dan dari peristiwa penemuan mayat itu kami Polres Goa dan khususnya di unit reskrim Polsek Bontang Marannu di backup oleh Resmob Polres Goa melakukan penyelidikan secara mendalam, dan alhamdulillah telah kita mengungkap siapa pemilik bayi itu oleh ibunya dan ayahnya, dan kedua orang tersebut telah kita lakukan penegakan hukum sesuai perannya masing-masing, dan saat ini sedang dalam perampungan berkas perkara, dan informasi telah dilakukan pengiriman berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum dan sedang dalam penelitian. Oke ya. Tersangka dijerat pasal 306 ayat 2 karena membuang janin mengakibatkan kematian dengan ancaman 9 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Sesosok mayat bayi laki-laki ditemukan di Sungai Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Polisi masih menyelidiki orang tua yang tega membuang korban, termasuk memeriksa sejumlah saksi. Masyarakat Pangkep digegerkan mayat bayi laki-laki tengkurap di atas daun pisang di Sungai Pangkajene dengan kondisi tali pusar masih melekat. Tim SAR bersama polisi mengevakuasi jasad bayi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Batara Siang. Awalnya seorang warga yang memancing dikejutkan bau menyengat. Setelah dicek ternyata bayi yang semula dikira boneka. Adanya penemuan mayat bayi yang kita temukan di wilayah tepatnya di Jalan Keadilan, Kampung Boto Kamisi, Kelurahan Pak Bundukang, yaitu berawal dari atas nama lelaki Baharudin ini berinisiatif untuk melakukan mancing di belakang rumah. Nah, terus pada saat dia sementara memancing itu dia merasa ada bau yang selama ini dia tidak pernah rasakan, ada bau semacam itu. Akhirnya dengan itu dia memanggil atau menghubungi namanya Sukri yang merupakan tetangga mereka untuk memastikan apa sebetulnya yang bau tersebut. Nah, setelah si Sukri datang, maka si Baharudin bersama dengan Sukri ini lalu memastikan di mana sumber bau itu. Ternyata betul ada tumpukan yang menurut dia itu awalnya dikira boneka. Namun pada saat dia mendekat ternyata bayi itu sementara sudah posisi mayat dan dalam posisi tertelungkup. Hingga kini polisi masih menyelidiki orang tua yang tega membuang darah dagingnya ke sungai, termasuk memeriksa sejumlah saksi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Kita menuju informasi kecelakaan lalu lintas. Diduga berkendara dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan kendaraan lain saat hendak menyeberang, dua motor tabrakan di Jalan Poros Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Akibat kecelakaan, dua pengendara motor tidak sadarkan diri dengan luka patah tulang. Dua pengendara motor pingsan di tengah jalan dengan kondisi kaki dan tangan patah tulang, ditambah luka robek pada kepala usai tabrakan di Jalan Poros Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Sejumlah warga langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat agar segera mendapatkan perawatan. Kedua korban masing-masing bernama Hairul, umur 31 tahun, yang merupakan karyawan swasta, serta Daeng Sompo, umur 70 tahun, yang bekerja sebagai tukang ojek. Kecelakaan bermula ketika motor yang dikendarai Hairul melaju kencang dari Maros menuju Makassar. Namun begitu tiba di jalur perempatan, tiba-tiba motor yang dikendarai Daeng Sompo ditabrak dari samping saat hendak berbelok ke kanan menyeberang masuk Jalan Asoka dari arah berlawanan. Kecelakaan tersebut terjadi karena pengendara sepeda motor Honda Scoopy ini bergerak dari arah
Maros menuju ke Makassar. Namun pada saat mendekati tempat kejadian, dia menabrak dari samping kiri sebuah sepeda motor Yamaha Mio M3. M3 itu yang dimana sebelumnya bergerak dari arah Makassar, kemudian membelok masuk ke Jalan Asoka atau samping kantor bupati. Artinya Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros.